Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, penjelasan kita hari ini masih mengenai Canon Learner atau perkenalan ya. Seperti sebelumnya, kita sudah membahas dan kalian juga sudah membuat dialog, kemudian sudah memperkenalkan diri. Di sini ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah menanyakan nama atau nama. Kita lihat polanya di sini adalah wie heißt du. Jawabannya ich heiße, tinggal sebutkan namanya siapa. Kemudian bisa juga kita menggunakan where bist du. Kemudian jawabannya ich bin. Siapa, tinggal sebutkan namanya. Kemudian di sini ada Wohnort. Wohnort itu untuk menanyakan alamat atau tempat tinggal. Kita bisa gunakan wo wohnst du ya, wo wohnst du. Jawabannya adalah ich wohne in, di mana? Misalnya in Andika Straße. Andika Straße. Ini maksudnya adalah di jalan Andika, Andika Straße. Kemudian ada Herkunft. Ini untuk menyatakan asal ya. Misalnya asalnya dari Jakarta, dari Berau dan seterusnya. Ini kita bisa menggunakan ini. Woher kommst du? Dari mana kamu berasal? Jawabannya menggunakan ich komme aus. Saya berasal dari, tinggal sebutkan nama kotanya ya. Kemudian ada Alter. Ini untuk menanyakan umur. Umur itu bisa gunakan wie alt bist du? Berapa umurmu? Jawabannya ich bin, misalnya 17 Jahre alt, 17 tahun ya. Misalnya 17 tahun. Kemudian ini Beschäftigung, ini menanyakan kesibukan atau pekerjaan, yaitu Beschäftigung. Kita bisa menggunakan was machst du? Ich bin, misalnya kalian siswa, Schüler. Ini untuk laki-laki. Kemudian ada Schülerin. Ini untuk perempuan. Nah, pada dasarnya ini semuanya itu sama saja sih polanya. Hanya bisa kalian lihat di sini ada sedikit yang unik. Heißt, kemudian bis, wohns, kemudian kommst, ini, kemudian ini ya, dan seterusnya. Jadi bahasa Jerman itu setiap kita membuat kalimat itu kata kerjanya dia berubah sesuai dengan sesuai dengan subjeknya atau pelakunya siapa. Jadi sesuai dengan pelakunya. Kita lihat di sini ya, kita bandingkan. Kita hapus terlebih dahulu ini. Kita hapus dulu. Oke. Nah, sama kasusnya seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman itu juga memiliki personal pronomen, atau kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan subjek ya. Subjek kalau bahasa Inggris kan I, saya, kemudian ada you, kamu. Nah, kalau bahasa Jerman juga ada. Ini namanya personal pronomen. Personal pronomen. Kalau I dia I, kalau you do. Nih, ini sama. Kalau I artinya saya gitu ya. Kalau do itu kamu. Kalau bahasa Inggrisnya itu disebut dengan you. Nah, hanya bedanya ketika kita membuat kalimat dalam bahasa Jerman ya. Kalau bahasa Inggris kan dia tidak berubah ya. Yang berubah itu misalnya kalau misalnya subjeknya he atau she, itu tinggal ditambahin s atau es. Misalnya she
goes to school. Misalnya hanya ini ya, tambahin es ya. Kalau you kan tetap dengan go. Itu kalau bahasa Inggris hanya dapat tambahan itu biasanya. Nah, kalau bahasa Jerman setiap kita membuat kalimat itu kata kerjanya juga berubah sesuai dengan personal pronomennya. Misalnya tadi kita ambil kata kerja heißen dan wohnen, ini kata kerja ya, kemudian kommen. Jadi bahasa Jerman itu rata-rata kata kerjanya itu selalu berakhiran en, heißen, wohnen, und kommen, en semua ya. Ini kita belajar sedikit gramatiknya ya, heißen, wohnen, dan kommen. Kita lihat di sini ya. Kita tadi kan heiße. Kita ambil kata kerja wohnen aja lah biar lebih mudah. Wohne. Du wohnst. Ich wohne, du wohnst ya. Jadi kalau kita mau bilang saya tinggal di ich wohne in Andikastraße. Tapi kalau kita mau bilang kamu tinggal, du wohnst in, jadi berubah lagi nih. Ini berubah. Konjugasinya juga berubah. Ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena memang kalau bahasa Jerman ketika dia subjeknya atau personal pronomennya itu ich atau saya, maka akhiran kata kerjanya adalah Kalau misalnya du, maka akhiran kata kerjanya adalah st. Lalu bagaimana kita membuatnya ya? Misalnya kita ambil kata wohnen pertama ya. Kemudian ini kata kerja dasarnya. Dasar. Kita hapus dulu ya karena sudah tidak muat. Hapus dulu. Wohnen ini kata kerja dasar. Jadi kalau misalnya cari di kamus, jangan cari wohne atau wohns, maka kalian tidak akan mendapatkannya. Tapi cari kata kerja yang masih dasarnya, itu yaitu wohnen. Ini kata kerja dasar. Kalau dicari kamus di sini, wohnen. Jadi jangan cari wohns atau wohne, maka kalian tidak akan mendapatkannya. Nah, kalau wohnen ini ya, tinggal kita ini. Kalau untuk membuatnya seperti ini, wohnen pertama en-nya hilangkan terlebih dahulu, baru won-nya turunkan. Won turunkan. Kemudian kita lihat, kalau dia subjeknya maka akhiran kata kerjanya adalah Kalau dia subjeknya du, maka akhiran kata kerjanya adalah st. Tinggal kita pindah. Want, kita mau buat kalimat saya tinggal. Ich wohn. Ini yang tadi ich wohn. Kita lihat di sini. Pelakunya maka dia wajib ditambahkan wohne. Ich wohne. Nah, ini sama ya. Jadi en-nya hilangkan terlebih dahulu, baru turunkan wohn, tinggal dilihat. Kalau subjeknya maka dapat tambahan Kalau subjeknya du, maka dapat tambahan st. Jadi kalau misalnya kita mau bilang kamu tinggal di du wohn. Wohn tadi ya, wohn seperti ini. Tambahin st, wohns. Itu. Oke. Itu ya. Untuk pertama ini kita personal pronomennya ich dan du terlebih dahulu. Nanti untuk personal pronomen yang lain kita akan pelajari bertahap. Oke. Kemudian ini sudah ya. Kalau ada yang tidak dipahami nanti silahkan ditanyakan ya.
boleh ditanyakan. Ini karena kita terbatas sekali ya, ini semua serba terbatas. Nah, tadi kalian juga menemukan beberapa ini ya, beberapa tulisan yang seperti ini. Ich bin. Kemudian du, bis, du. We all bis du ya. Oke. Ich bin ya. Ini sama posisinya kalau dalam bahasa Inggris itu ich, I, bin, am. I am ya. I am. Ini posisinya sama. Jadi bin di sini sama kayak am. Itu maksudnya adalah to be. Jadi kalian tidak usah bingung kalau belajar bahasa Jerman itu, kalau kalian sudah bisa bahasa Inggris akan mudah bagi kalian untuk belajar bahasa Jerman. Karena dari segi gramatik semuanya sama, susunan kalimatnya juga sama ya. Jadi am dan bin di sini adalah to be ya. Jadi dia tidak bisa ibaratnya kalau kita mau buat kalimat, ini bukan kalimat yang mengandung unsur kata kerja, tetapi ini bisa mengandung unsur kata benda atau kata sifat ya. Jadi ini sama juga. Bis, do. Bis ini are, do, you. Oke. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kalau i maka to be-nya adalah bin. Kalau do maka to be-nya adalah bis ya. I bin, do bis ya. Nih. Sampai di sini kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa langsung ya, bisa tanya, komentar ya. Itu sedikit penjelasan mengenai gramatiknya kalau dalam bahasa Jerman ya. Intinya kalau misalnya kalian mencari kata kerja dalam bahasa Jerman, jangan cari yang wants atau wanna, tapi cari dalam bentuk kata kerja dasarnya yaitu wonen. Kemudian yang kedua, setiap penulisan kata benda itu harus huruf besar semua. Jadi intinya kalian harus bisa membedakan mana kata kerja, mana kata sifat, dan mana kata benda. Jadi setiap membuat kalimat dalam bahasa Jerman, personal pronomennya ya, kata kerjanya itu mengikuti personal pronomennya. Ingat, kalau i, akhiran kata kerjanya adalah e. Kalau do, akhiran kata kerjanya adalah st. I, do. Kemudian ini to be-nya adalah bin. Ini adalah to be-nya adalah bis, ya. Ini selalu berubah ini. Ini uniknya belajar bahasa Jerman. Jadi sangat detail sekali. Ich, du, st. Ini akhiran kata kerjanya. Jadi jangan kalian menuliskan nanti ich wants. Jadi tidak ada yang namanya ich wants, tapi ich wohne. Oke, itu penjelasannya ya. Oke, terima kasih. Silahkan kalian tonton videonya ya.